Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kita tentang perasaan lagi, ya. Perasaanmu di mana ke depan akan terkoneksi dengannya, ataupun mungkin ini sudah terjadi, ya. Kalaupun sudah terjadi, ya berarti energinya cepat. Karena di sini ada energinya cepat, energinya juga bisa lambat. Kira-kira apa yang terjadi ke depan tentang perasaanmu dan dia? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa kalian langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu tentang perasaan ke depan dari dirimu dan dirinya. Nanti kita lihat untuk koneksi lebih jelasnya dari inisial dan zodiaknya. Oke, kita lihat di kartu pertama di sini ada The Moon, The Star, Queen of Wands, Eight of Cups, Ten of Cups, Seven of Cups. Oke, bicara tentang cinta ya. Wah, ini ada rasa sedih ya sebenarnya. Dimana sebenarnya ingin melupakan tetapi tidak bisa, ataupun mungkin kondisinya ada trauma cinta di dalam hati, ya. Dimana kamu ingin, ini lebih ke kamunya mungkin ya, ataupun mungkin kamu sudah memberikan trauma kepada dirinya, ya. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Ini energinya campur ya, jadi tidak sesuai, tidak 100% sesuai energimu, ya. Kalau kamu mau 100% energimu, silahkan hubungi kontak WA saya. Di sini trauma cinta ya, ataupun ya cedera karena cinta, dimana tersakiti, pura-pura cinta, ya. Ada yang pura-pura cinta sehingga merasa bahwa saya kok seperti gitu, dia bilang cinta sama saya, tetapi di WA, SMS, atau media sosial lainnya masih gombal-gombalin yang lain gitu, ya. Katanya setia, tapi setiap tikungan ada ya, panggil sayang, atau bahkan mungkin saya hanya dijadikan sebagai patung bahwa saya ini milik kamu gitu, tetapi cinta tidak, saya terabaikan, ya. Akhirnya dilema ya, mau berpisah atau bersama. Kalaupun sudah berpisah ya itu merasa trauma, di mana tidak diprioritaskan, merasa tidak diinginkan, sehingga merasa tidak nyaman dan ya memilih untuk berdiam diri. Ya, menunggu kabar baik, apakah dia akan kembali atau tidak. Kalau tidak ya sudah, kalau kembali ya setidaknya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Ya, ada penantian di sini. Ya, di sini ada The Star, di mana sebenarnya dia menantimu ya, ataupun mungkin kamu menantinya supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, kembali dengan jiwa yang baru, sikap yang baru ya. Tetapi itu hanya harapan
Ya, Queen of Wands di sini di mana ya berserah saja ya. Kalaupun dia datang silahkan, kalau tidak tidak. Ya di sini lebih fokus pada karir ya. Ataupun mungkin kondisinya trauma cinta ini eh menyakiti ya, saling menyakiti dari tindakan dan ucapan ya. Ataupun mungkin kondisinya ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua dan lain-lain sehingga tidak bisa bersatu, di mana menjaga jodoh orang bersama pacaran lama ya, bersama sudah mempunyai chemistry tetapi semesta tidak mengizinkan bersatu, di mana akhirnya menikah dengan yang lain. Tetapi sekarang masih ada koneksi di mana menginginkan orang lama, menginginkan dia kembali. Kenapa? Karena yang terkoneksi saat ini bersama seolah-olah tidak mempunyai chemistry, malah menginginkan orang di masa lalu. Ya, tidak bisa bersama. Terus ada juga yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi sekarang ada beberapa yang merasa bahwa cinta itu kayaknya nggak ada deh. Ya, manis di awal aja pusing atau bikin sengsara di akhir gitu. Ada beberapa seperti gitu ya, yang mana saya berjuang sendiri, saya mencari nafkah sendiri, saya ngurus anak sendiri, saya stres sendiri, saya bayar hutang sendiri. Ya, dirinya tinggal santai baik, pemalas, santai, lebih prioritaskan orang lain, lebih mendominasi dalam apapun ya. Terus juga tukang nuduh, playing victim ya. Kalau dengan keluarganya itu paling di nomor satu kan, sedangkan keluarga kecilnya diabaikan dan bahkan lebih baik kepada orang lain. Kami terabaikan sendiri. Nah, di sini ya, jadi ada beberapa yang merasa bahwa dia kok dunianya berbeda ya. Kalau di luar tuh baik sekali gitu. Tetapi kalau di dalam, aduh ya ampun, makan hati. Ya, mau dimarahi juga sudah capek ya, ribut-ribut udah capek, tidak dikasih tahu juga nggak sadar diri. Nah ini, dimana ngerasa bahwa cinta ini kayaknya nggak ada deh, kayaknya cinta ini menjebakku aja gitu ya, manis di awal tapi sengsara di akhir, saya sendiri yang berjuang, saya sendiri yang capek ya, stres. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, yang berpikir seperti gitu, dan ini mungkin kalian yang mendengarkan yang mungkin merasakan seperti gitu ya. Akhirnya trauma untuk bisa, macam contoh sudah pisah, entah sudah bercerai ataupun putus ya, kayak macam sudah udah deh saya mau urus anakku kalau yang udah bercerai ya, dibandingkan cinta-cinta nggak ada ya, saya nggak makan cinta, saya makan nasi. Jadi setidaknya ada duit, berjuang bersama, kasih finansial yang memadai, bukan menjadikan saya pembantu. Nih ada beberapa seperti gitu, seolah-olah kamu menikahi saya untuk dijadikan saya ini jadi pembantu ya, ngurus anak sendiri, terus urus rumah sendiri ya, kalau minta jemput antar macam-macam ya, bilangnya sibuk ya, padahal cuma main-main game, scroll TikTok ya. Makan hati ya pasangannya. Kalau nggak ada duit ataupun minta ya yang kebutuhan ya, dia baik-baik, tapi kalau kita yang minta, wah repot tuh. Dan di sini ada orang yang terlalu overprotective, nuduh-nuduh selingkuh, nuduh-nuduh ini, nuduh-nuduh, pokoknya cari-cari masalah ya, padahal sebenarnya dia ada masalah tapi dia nuduh-nuduh ya, overprotective dan membuat tidak nyaman. Begitu juga ada beberapa mungkin dari keluarga yang ikut campur dalam urusan ya, jadi kayak macam trauma deh dengan cinta-cinta begini ya. Ada beberapa yang merasa trauma, kayaknya saya sudah nggak mau mencintai deh ya, kayaknya nggak ada di cinta-cinta sejati itu, cuman di awal doang, itu pun drama ya. Karakter aslinya adalah pengkhianat, karakter aslinya adalah orang playing victim, dan ada di sini NPD ya, yang mana menguras habis uang, tenaga, pikiran ya, mental, yang mana akhirnya membuat trauma ya. Tidak ada kesetiaan padahal dilihat setia. Jadi kalau dia merasa saya nih mau cerita ke orang gitu tentang kisah hidup saya yang sangat-sangat melelahkan, tetapi kok orang pada berpihak padanya gitu, seolah-olah dia menciptakan drama yang mana dia selalu terlihat baik dan saya lah yang salah gitu, dan saya lah yang jahat gitu. Jadi ya tertekan lagi. Jadi dia di mana kondisinya ya udah deh, cinta-cintaan nggak ada tuh ya. Ke depan ada yang mau datang juga, saya juga pilih-pilih ya.
Saya sudah happy, enjoy sendiri kayaknya. Kayaknya banyak yang saya merasakan energinya di sini lebih enjoy, happy ya, dengan kehidupan sendiri dengan anak kalau sudah mempunyai anak ya, dibanding mau membuka lembaran baru lagi takut mendapatkan pasangan yang salah. Nah, ini ya. Karena trauma cinta ataupun mungkin kondisinya ya udah kita ini udah tua ya, pemikirannya logis ya, ya kita ini udah tua ya udah, pokoknya intinya kita cari happy aja, enjoy aja dengan diri sendiri, nggak usah pusing dengan urus orang lain apalagi urus sakitnya ya. Jadi seolah-olah kayak kita ini usianya udah tua, lebih ke menenangkan pikiran, batin, terus juga ya urus diri sendiri, jangan menambah beban. Dimana saya nggak mau merawatmu, saya aja udah sakit-sakitan. Nah ini ada berpikir seperti gitu prinsipnya. Saya lebih baik membahagiakan diriku, olahraga untuk diriku, ngurus diriku dibandingkan saya capek urus orang lain. Ya, saya capek mendapatkan beban lagi. Nah ini ada beberapa yang merasa begitu. Cinta kayaknya itu bukan cinta yang tulus, tetapi cinta di mana kondisinya hanya menambah beban dengan kategori dengan mengatasnamakan cinta, padahal menambah bebanku. Jadi banyak saya merasakan energinya sudah tidak percaya akan cinta sejati ya. Ya mungkin cinta sejati yang kamu merasakan pernah di masa lalu, tetapi untuk melakukan untuk selamanya gitu, untuk ikatan yang lebih serius kayaknya lebih baik berteman aja, teman tapi mesra, dibandingkan punya ikatan ujung-ujungnya pusing, mumet, stres ya, belum keluarganya, belum keluargaku, belum anak-anak ya, banyak beban, banyak tanggung jawab. Kalau begini ya sudah santai-santai baik ya. Kalaupun sudah punya anak ya sudah fokus pada anakku, fokus pada diriku, kebahagiaanku, dan yang paling utama adalah kantongku, yaitu duit ya. Karena saya lihat di sini kalian banyak yang mungkin kondisinya ada terjerat hutang ataupun mungkin ada masalah keuangan ya. Lebih berfokus untuk oke, saya harus bisa menstabilkan finansial saya, lunasi hutang-hutang dan hidup tenang seperti gitu. Waduh, jadi di sini ada yang trauma karena cinta, dimana salah mendapatkan pasangan atau mendapatkan pasangan yang salah lah seperti gitu, sehingga dia trauma ataupun mungkin kamu yang trauma, energinya bisa terbolak-terbalik, kamu yang menyesuaikan ya. Jadi hatinya tuh cedera, atau kalau dibilang itu jiwanya tuh cedera, luka, tapi nggak kelihatan. Kalau orang cedera itu kan kelihatan baik-baik saja ya, padahal tidak tahu di dalamnya itu sudah, kalau kita bilang luka kan kelihatan di luar ya, macam contoh ada tergores ya, tapi kalau kita cedera otot, cedera tulang ya, nggak kelihatan tapi sakitnya luar biasa karena di dalam yang cedera. Nah ini sama, cinta ini cederanya di jiwa, di hati, yang mana sudah tidak bisa ya. Pokoknya intinya saat ini saya ingin sendiri aja, untuk membuka lembaran baru kayaknya enggak, apalagi mendapatkan orang yang salah lagi, ujung-ujungnya stres lagi, pusing lagi. Sekarang sudah bahagia, lebih enjoy aja. Nah itu ya, jadi kondisi kalian saat ini ataupun dirinya untuk membenahi hidup, lebih mencintai diri sendiri, membahagiakan diri sendiri, dan lebih fokus pada karir seperti gitu. Oke, semoga resonate. Kita lihat untuk kondisi ya, ataupun koneksi dari dirinya, koneksi ya, dari inisial dan zodiaknya, atau ini bisa juga dengan, kalau seandainya kamu yang merasakan ya, berarti dari inisial kamu ya. Coba dari dibilangnya inisial dan zodiak. Saya mulai dulu dari inisialnya. Untuk inisial di sini, di kamu terkoneksi dengan huruf U, huruf S, ada D, A, X, L, R, O, N, J, K, D-nya double, energinya up, T, E, dan I. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf U, S, D, A, X, L, R, O, N, J, K, D, T, E, dan I ya. Oke, semoga resonate untuk kamu. Kita lihat lagi untuk koneksi zodiak. Untuk zodiak di sini saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan Taurus, bintang Gemini, Scorpio, Pisces, ada Sagittarius,
ada Cancer, Aquarius, Scorpio, dan bintang Leo. Jadi untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan bintang Taurus, Gemini, Scorpio-nya double. Wow, Scorpio. Wow. Scorpio trauma atau Scorpio yang memberikan trauma, energinya tinggi ya. Kamu bisa menyesuaikan aja ya. Di sini Taurus, Gemini, Scorpio, Pisces, Sagittarius, Cancer, Aquarius, Scorpio, dan Leo ya. Bintang Scorpio energinya tinggi. Mungkinkah kamu yang trauma ataukah mungkin memberikan trauma kepada pasanganmu atau orang di masa lalu ya. Kamu yang menentukannya sendiri. Kalau kamu yang memberikan trauma ya banyak introspeksi ya. Kalau kamu yang trauma, ya berarti kamu harus banyak melepaskan, mengikhlaskan, memaafkan ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Isya Tarot dan Isya Tarot WS Indo. Supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.